Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di acting review kami. Ya, mohon maaf acting reviewnya agak terlambat ya, harusnya hari Rabu tapi kami baru bisa merilisnya di hari Kamis karena satu dan lain hal. Dan sebelum kalian menonton acting review kali ini, kalian bisa menonton acting review kami sebelumnya yaitu Promising Young Woman, lalu kemudian ada Minari, The Little Things, I'm Thinking of Ending Things dan banyak lagi film yang lainnya. Dan untuk acting review kali ini kita akan membuat atau mereview permainan dari Andra Day di film The United States versus Billie Holiday. Ya nggak usah lama-lama lagi karena sejujurnya ketika kami menonton film ini ya kami bingung sebenarnya bagaimana mereview actingnya. Kami akan jelaskan nanti ya kenapa kami bisa bingung. Awalnya kami kira ketika memilih untuk menonton film ini dan mereview film ini dengan masuknya si Andra Day sebagai nominasi Best Actress di Oscar dan kemudian mendapatkan aktris terbaik di Golden Globe untuk kategori Motion Picture Drama, maka kami secara otomatis akan dengan mudah menulis apa saja yang jadi capaiannya termasuk apa saja kekurangannya. Sayangnya enggak. Justru ketika kami menonton film ini kami agak bingung. Pertama, kami tidak bisa mengingkari bahwa Andra Day punya capaian suara yang menurut kami, kalau semua aktor dan aktris yang mendapatkan nominasi Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress di jajaran Oscar tahun ini, digabung semua capaian suaranya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menandingi capaian suara Andra Day di The United States versus Billie Holiday di film itu. Andra Day yang menarik adalah Andra Day nggak cuma berhasil mengubah warna suaranya aja ketika dia bicara sebagai Billie Holiday ya, tapi bahkan ketika dia bernyanyi. Dilansir dari website goodhousekeeping.com ya disebutkan bahwa Andra Day 100% menggunakan suaranya sendiri entah ketika sedang bicara atau sedang bernyanyi. Coba kalian dengarkan baik-baik. Bahkan kalian mungkin nggak perlu mendengarkan baik-baik ya, dengarkan sekilas aja. Kalian sudah akan menemukan perubahan suara yang sangat signifikan. Coba lihat video wawancara Andrade dengan Oprah Winfrey yang satu ini. Well, I actually started auditioning for the role in 2017, so I started sort of dropping into her then. Kemudian bandingkan dengan video ketika Andrade menjadi Billie Holiday yang ini. Reporters keep asking me, Billy, why you do the things you do? This is what I tell them. Dengarkan baik-baik, beda banget kan? Agak serak dan temponya agak nyeret gitu. Beda banget. Nah sekarang coba dengarkan suara Billie Holiday yang asli ketika dia bicara di rekaman interview ini. And I'd like to say that everybody can't play jazz. Kemudian dengarkan Billie Holiday yang nyanyi Strange Fruit di sini. Southern trees bear strange fruit. Udah? Sekarang bandingkan dengan Andra Day yang nyanyi Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit. Gimana? Meski tidak sama persis jika dibandingkan dengan Billie Holiday, tapi ada capaian yang luar biasa signifikan dari Andra Day. Apalagi jika dibandingkan dengan suara Andra Day yang asli ketika dia bernyanyi. Ini Andra Day sebagai Andra Day bernyanyi lagu dengan judul Rise Up. Ini cuplikannya. You're broken down and tired. Beda banget kan? Agak serak, tempo yang nyeret, suara khas Billie Holiday berusaha mendekati. Andra Day berusaha mendekati suara khas Billie Holiday. Nah, capaian suara macam inilah yang menurut kami jadi nilai plus dan bahkan sepertinya menjadi alasan kenapa dia masuk jajaran nominasi Best Actress Oscar dan mendapatkan Golden Globe. Capaian suara itu juga cukup konsisten dari awal sampai film selesai. Dan meski didera berbagai macam adegan ya, macam-macam tuh adegannya tuh, intensnya macam-macam. Suara Andra Day sebagai Billie Holiday nggak berubah, konsisten sekali sampai film selesai. Nah, capaian ini tentu harus kita garis bawahi ya. Dan selain soal suara, kemudian apakah ada capaian fisiologis lain? Secara signifikan kami rasa enggak. Atau mungkin nggak begitu kelihatan. Ada tapi nggak begitu kelihatan. Pasalnya di The United States versus Billie Holiday ini adalah salah satu film pertama Andra Day. Kalau kami lihat di Wikipedia, film dia baru 3. Film dia baru 3. Film dia yang kedua dia sebagai voice aja.
yang ketiga ini, The United States versus Billie Holiday, baru dia main dan tokoh utama. Tapi ketika kita membandingkan dan melihat beberapa video interview dan footage dari Andrade, capaian fisiologis lain seperti cara berjalan misalnya dan beberapa bahasa tubuh besar gak begitu signifikan terlihat berubah. Seenggaknya enggak sama signifikannya dengan capaian suara. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana dengan permainan emosinya? Sekali lagi, cukup menarik sebenarnya. Tapi nggak signifikan, nggak sama signifikannya dengan capaian suara. Atau kamu bisa bilang cukup menarik, tapi kami nggak sepenuhnya bisa bilang menarik. Kenapa? Dari awal kami menonton film ini sampai beberapa kali menontonnya, kami merasa kalau Andrade memang mengalami adegan-adegan yang kompleks dengan emosi yang dalam dan intens. Tapi entah kenapa, kami seperti kesulitan untuk menikmati emosi yang kompleks dan intens itu. Pada upaya menonton yang pertama, kami masih menemui kejanggalan itu. Intens, tapi aneh. Lalu pada momen kedua menonton The United States versus Billie Holiday ini, kami juga masih bertanya-tanya. Ini bagus mainnya, tapi kenapa kayak ada yang bolong ya? Kira-kira seperti itu pertanyaan kami ketika menonton film ini. Adegan-adegan dengan emosi paling intens, seperti misalnya ketika dia ditangkap, ya. Ketika adegan melihat salib terbakar dan seorang perempuan digantung, adegan ketika mau berpisah dengan Jimmy dan banyak adegan lainnya intens tapi aneh. Lalu pada upaya menonton yang ketiga, kami baru menemukan sesuatu. Kami rasa memang intens, tapi ketika kami mau menikmati intensitas itu, adegannya sudah berpindah. Kami jadi merasa film ini sedikit kurang kokoh. Mungkin. Atau mungkin karena kami yang ingin berlama-lama menikmati adegan yang intens itu aja. Tapi sayangnya, menonton 3 kali, kami masih nggak bisa sepenuhnya menikmati. Kami nggak bisa bilang, anjir keren banget nih, jelas, tangga emosinya jelas, pijakan awalnya jelas, perjalanan emosinya juga jelas. Kami nggak bisa bilang begitu. Kami sempat berpikir, mungkin karena kesan dari karakter yang seperti ingin menutupi sejarah hidupnya yang kelam. Yang itu akhirnya membuat adegan intens yang dilalui oleh Billie Holiday terkesan sedikit kurang kokoh. Jadi selalu ada upaya untuk menyembunyikan pemantik emosinya atau ada upaya untuk mengendalikan laju emosinya. Mungkin karena itu kami merasa jadi agak kurang kokoh. Gak tahu ya, mungkin kalian ketika menonton film itu kalian merasa kokoh-kokoh aja kok, nggak masalah kok ya. Itu menurut kalian, menurut kami begini kira-kira yang kami lihat ya. Atau mungkin kami butuh menonton 5 kali untuk benar-benar mengerti dan menikmati intensitas permainan Andrade di The United States versus Billie Holiday ini. Kira-kira begitu untuk acting review kali ini. Capaian suaranya signifikan, permainan emosinya intens, tapi kami belum sepenuhnya bisa bilang ya keren, intens, kompleks. Kami belum sepenuhnya bisa bilang begitu. Karena seperti ada pijakan yang hilang pada permainan Andrade. Kami sempat berpikir apakah karena respon atau karena upaya merancang atau yang lainnya. Bisa jadi karena upaya merancang. Karena ada beberapa adegan yang kayak terlihat seperti ya hampir seperti dihitung. Tapi kami belum tahu. Mungkin kami harus menonton lagi untuk benar-benar bisa memastikan. Tapi untuk sementara ini adalah acting review The United States versus Billie Holiday. Nah, selain si Andrade, ada satu pemain lagi yang menurut kami cukup menarik permainannya untuk kita bahas. Bukan tokoh utama atau bahkan bukan tokoh yang punya nama atau tampil cukup banyak, enggak. Tokoh ini bentar banget munculnya, tapi menurut kami jauh lebih kokoh daripada Andrade. Coba perhatikan adegan ketika Andrade mau masuk lift dan dihalangi oleh seorang pegawai lift kulit hitam. Kami merasa meskipun sebentar, dialog pegawai lift itu jelas. Bukan hanya jelas pengucapannya ya, maksudku. Jelas kontennya, sehingga kita bisa tahu oh alasan dia mencegat Billie Holiday karena ini. Secara logika gejolak yang akan ada dalam dirinya adalah ini. Itu jelas. Dan emosinya juga sangat intens
dengan dasar yang kokoh karena dialognya jelas. Jadi dasarnya kokoh. Kami bisa melogikakan bahwa pantas dia dialog kayak gitu, pantas dia beremosi kayak gitu karena konten dialognya begini. Dan dia sedang berhadapan dengan Billie Holiday yang sama-sama orang kulit hitam. Jadi kokoh. Dan akhirnya sepenuhnya bisa dinikmati. Sebentar tapi menurut kami jauh lebih kokoh daripada Andrade. Menarik kan? Itu acting review kali ini. Terima kasih. Sebelum mengakhiri acting review ini silakan kalian subscribe, silakan juga nyalakan notifikasinya dan like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau kalian enggak suka sama video ini. Terima kasih, sampai ketemu di acting review berikutnya. Viva Aktor.